Ayo kita doa sama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Tuhan selalu baik buat kami. Kami bangun dalam keadaan yang baik, sehat, kuat. Dengan keluarga yang menyenangkan. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat pagi hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan, kami mau saat teduh bersama-sama dengan keluarga di Instagram ini, di YouTube ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami. Shalom Tuhan penuh di hati kami. Shalom Tuhan melimpah di rumah kami. Kami tenang, kami aman, kami sukacita pagi hari ini. Terima kasih. Bicaralah ya Roh Kudus, ajar setiap kami. Bicaralah kepada kami. Tegur kepada kami. Supaya kami mau belajar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Alam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Yesus baik ya. Tuhan Yesus selalu dahsyat. Ya, tema kita pagi hari ini adalah ketakutan adalah toksik yang mematikan. Jangan meremehkan ketakutan, saudara. Seringkali kita anggap remeh kalau takut. Makanya kenapa banyak orang mengalami sakit, penyakit terus-menerus. Akibatnya, penyebabnya apa? Takut. Jadi takut itu jangan diremehkan. Sebab itu berbahaya sekali. Ya, coba buka kitabnya di kitab Yesaya 35. Ya. Yesaya 35 mulai dari ayat yang pertama. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu semua akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Lihat, ayat yang pertama, lihat ya. Padang gurun, padang kering akan bergirang. Wow. Ini ngomong tentang apa toh? Namanya padang. Padang apa saja, mau padang gurun, mau padang kering, mau padang belantara. Namanya padang itu tuh sepi, kering, gak ada apa-apa, gak punya teman, gak ada mall, gak ada kafe. Padang itu tuh gak enak. Padang itu bicara tentang situasi-situasi yang tidak enak, tidak nyaman, bikin kita teriak terus-menerus, bikin kita gak betah. Ini padang. Di ayat yang pertama, Tuhan hendak mengajarkan Anda dan saya untuk apa? Mengucap syukur. Perhatikan baik-baik. Orang yang gampang takut adalah orang yang susah untuk mengucap syukur. Loh, kenapa kok susah mengucap syukur? Saya katakan, berterima kasih dan mengucap syukur itu beda. Mengucap syukur itu tuh gak peduli tekanan. Mengucap syukur juga tidak peduli situasi apapun. Di dalam dirinya hanya ada pujian penyembahan. Di dalam hatinya hanya ada apa? Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi nggak dipengaruhi oleh situasi apa saja. Makanya ini dikatakan di ayat yang pertama, padang gurun, padang kering akan bergirang. Mindset tentang berkat harus dibenerin dulu. Karena berkat itu bukan tentang materi. Damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, kesehatan yang kita terima, kita bisa melihat pagi hari itu berkat. Keluarga kita berkat, pasangan kita berkat. Kita seringkali menganggap itu tuh nggak ada. Yang dipikirin hanya materi, makanya mindsetnya mesti benar. Nah, perhatikan, mengapa ketakutan itu toksik? Toksik itu apa toh? Racun, saudara. Berapa banyak dunia hari-hari ini orang bunuh diri karena apa? Takut. Gak bisa bayar utang. Takut. Apalagi saling membunuh. Merasa hidupnya gak berbahagia dengan pasangan, selingkuh.
Akhirnya selingkuhannya atau istri sahnya atau suami sahnya dibunuh. Takut nggak bahagia, takut miskin, takut nggak punya apa-apa. Makanya timbul apa? Itu loh, toksik itu maksudnya itu. Makanya jangan menyepelekan rasa takut. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa padang itu bicara tentang kesusahan kita sehari-hari. Pintu semua tertutup, nggak ada jalan keluar, nggak ada pertolongan. Diizinkan Tuhan. Nah ini mindset. Disuruh apa? Bergirang. Dikatakan apa? Bersorak-sorai dan berbunga. Kalau tadi saya bicara, ini padang gurun bicara tentang apa? Mindset berkat. Yang kedua, belajar mengucap syukur. Yang ketiga adalah kitanya sendiri yang mengubah situasi itu. Nah, enggak ngerti kan? Kita ini dikasih kuasa oleh Tuhan, ubah situasinya. Yang diubah apa? Atmosfernya. Orang kalau ketakutan, seluruh pikiran yang ada di ujung kepala ini, sampai ujung kaki, kaku semua. Kaku, tegang, nggak bisa apa-apa. Ya, kaku, tegang, nggak bisa apa-apa. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk apa? Mengubah semua itu. Makanya berkali-kali saya bilang, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Engkau perkatakan firman Tuhan tiap hari, tiap waktu. Itu penting. Karena sekali lagi, untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus itu, Roh Kudus juga butuh percaya sama kita. Nggak kita ucuk-ucuk minta kuasa oleh Tuhan. No, saudara. Kita butuh dipercaya oleh Roh Kudus untuk menerima kuasa itu. Ya, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Jadi waktu kita melihat situasi yang tiba-tiba membuat kita takut, yang membuat kita gemeteran, takut sewajarnya. Habis itu hati-hati. Langsung belajar mengendalikan. Ayo pagi hari ini belajar mengendalikan ketakutan. Tadi di ayat yang pertama sudah saya beritahu bahwa ini tentang mindset berkatnya, benerin dulu. Lalu kemudian apa? Belajar mengucap syukur. Mulai berani memperkatakan, aku percaya 2025 aku semakin baik di mata Tuhan. Aku bertobat. Aku mengampuni, aku memberkati, aku percaya keluargaku dipulihkan, aku percaya bisnis usahaku dipulihkan Tuhan. Pengenalan akan Tuhannya diperkuat dulu. Ini bicara tentang mindset, tentang berkat. Ngucap syukur yang benar, ngucap syukur. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, bukan lesu. Mengeluh terus itu tuh lesu. Tanaman kalau layu, jelek kan? Apalagi bunga mawar itu kan harusnya mekar, bagus, wangi gitu kan? Nah kita juga begitu. Lihatlah dirimu sekarang. Jangan pucet. Jangan kayak orang sakit. Jangan seperti orang yang gak berdaya. Dengar baik. Engkau harus berani memperkatakan bahwa harimu adalah baik. Hari ini 27 Mei 2025 adalah diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang diurapi oleh Tuhan. Aku percaya aku akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Habis itu nyembah. Ini artinya banyak banget saudara. Ini artinya engkau mengubah atmosfer. Engkau menundukkan ketakutan. Engkau membuat dirimu sendiri tenang, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, engkau mengalahkan intimidasi iblis. Nah, seringkali orang tidak melakukan ini. Takut itu tuh jangan kau pegang terus. Takut sewajarnya. Jadi kalau hari ini engkau mengalami kegagalan, hari kemarin-kemarin jualanmu sedikit sekali yang laku, atau dalam bisnis usaha mengalami kegagalan, biasakan tenang. Ini loh di ayat yang pertama, padang itu kau perintahkan untuk bergirang,
bersorak-sorai, bahkan kau memperkatakan bunga mawar itu tetap berbuah lebat. Artinya engkau nggak terpengaruh dengan, maaf, kalau bisnisnya nggak jalan, kan bukan berarti nggak mengalami kematian di hari itu. Sedih sewajarnya, nangis itu wajar. Nangis, sedih, agak kecewa itu wajar, saudara. Tapi harus dikendalikan cepat. Jangan mewek terus. Anda harus tenang. Ketenangan itu mengubah atmosfer. Amin. Karena apapun yang kau tanam di dalam pikiran, kalau pikiranmu takut, pikiranmu khawatir, pikiranmu penuh dengan overthinking, maka apa yang kau tanam itu, suatu hari nanti akan terjadi persis seperti apa yang kau tanam. Makanya kau tanam apa di dalam pikiranmu? Kalau yang kau tanam adalah firman, yang kau tanam adalah doa, pujian, penyembahan di dalam pikiranmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Meskipun ke depannya jalanmu mungkin agak terseok-seok. Mungkin hasil yang kau dapatkan mungkin nggak banyak. Tapi ada bedanya. Engkau bukan orang yang gampang stres. Engkau bukan orang yang gampang takut. Tapi engkau tetap maju dengan penuh kekuatan. Engkau nggak pucat wajahmu. Engkau tetap bisa bersuka cita. Di hadapan semua orang, kau bisa tersenyum. Bahkan di hadapan Tuhan, engkau hanya bisa nangis. Tuhan, thank you Tuhan. Buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Lah itu loh saudara. Hati-hati dengan apa yang kau tanam di dalam pikiran. Karena sekali lagi, ketakutan yang sifatnya toksik, itu tergantung bagaimana kita menaruh apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan sembarangan menaruh semua omongan orang, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, kamu taruh di dalam pikiran. Hati-hati, saudara. Karena semuanya itu atas izinmu. Makanya, kalau kita nggak belajar hari-hari ini untuk mengendalikan semuanya itu, yang ada apa, saudara? Psikosomatik. Sakit mental. Padahal sebenarnya orang takut, orang khawatir, orang kecewa, itu tuh adalah reaksi. Bukan sakit mental, itu reaksi. Tapi akan berubah jadi sakit mental kalau kitanya sendiri tidak bisa kelola yang ada di dalam pikiran kita. Mari saudara, belajar tenang. Ini di ayat yang pertama, ini kita baru bahas ayat yang pertama, kedua loh. Ayat yang pertama, engkau belajar mengendalikan itu perlahan-lahan. Situasi boleh chaos, keadaan boleh berantakan, tapi kita punya strategi mengendalikan semuanya itu. Amin. Seperti bunga mawar, akan bersorak-sorai, dikatakan 3 kali, lihat. Akan bersorak-sorai, ya, bersorak-sorak, dan bersorak-sorai. Ini tadi yang saya katakan kepada Anda. Jadi orang tuh jangan meloan, jangan dikit-dikit mengeluh. Karena kalau enggak mukamu pucat, sakit kepala, enggak bisa tidur, ujung-ujungnya minum obat, ke dokter berkali-kali, semua itu akan berubah jadi penyakit. Itulah kenapa ketakutan merupakan toksik yang bisa berujung kematian. Belajar mengendalikan itu semua. Apa-apa itu jangan takut. Seperti tadi yang saya katakan, apa yang kau tanam di dalam pikiran, kalau engkau nggak bisa kendalikan, isi pikiranmu itu akan terjadi. Firman Tuhan kan sudah katakan toh, ketakutanmu itulah yang akan terjadi. Ini firman Tuhan nyuruhnya apa? 3 kali disebut. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersorak-sorai. Hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Jangan nunggu duitmu balik, kekayaanmu balik, kesehatanmu balik, baru bersuka cita. Maaf saudara, Anda akan keluar masuk ke psikiater terus.
Anda akan berkali-kali ke rumah sakit buat berobat. Dengar baik, Anda dan saya diciptakan Tuhan itu harus sehat sempurna. Kita yang diminta Tuhan untuk menjaga gaya hidup kita, makanlah yang sehat, tidurlah yang cukup, bicara yang baik, memberkati, gak emosional. Itu gaya hidup loh. Amin. Bersorak-sorai, saudara. Tadi malam, saudara. Saya karena kemarin itu minum kopi gitu ya. Jadi saya agak kesusahan buat tidur, tapi kemudian saya bangun, rasa-rasanya itu pengen nyembah. Itu kira-kira sekitar 1:30 pagi. Saya bangun, saya ambil gitar saya nyanyi gitu. Saya nyanyi, tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun, dahsyat banget. Waktu saya nyembah, saya diingetin Tuhan itu kira-kira ya beberapa tahun yang lalu, 7 tahun apa 10 tahun yang lalu gitu ya. Saya pernah di situasi yang seperti ini, saudara. Maaf ya, ini kesaksian. Saya pernah marah sekali sama Tuhan. Saya lihat Alkitab aja rasanya mual. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku muak lihat Alkitab. Aku muak Tuhan. Ada rasa kemarahan di hati. Makanya Tuhan itu tahu, saudara. Kita enggak kuat, kita enggak mampu bertahan. Tuhan tahu. Makanya jangan di-entertain situasi yang seperti itu. Menurut teori psikologi, orang yang seperti ini itu adalah reaksi dari kekecewaan atas kehidupan yang dia terima. Marah, kecewa, takut, campur aduk. Apakah Tuhan tahu? Tahu, saudara. Makanya saya bilang, kalau sudah situasinya seperti itu, mulai alarmnya dinyalakan. Tenang. Sebab di dalam ketenangan, kita baru bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau engkau takut terus-menerus, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, engkau nggak bisa dengar suara Tuhan. Yang kau dengar adalah suara dirimu sendiri. Hati-hati, itu berbahaya sekali. Sekali lagi saya katakan, ketakutan-ketakutan yang timbul di dalam pikiran, kalau kita tidak bisa kendalikan, kita murtad, meninggalkan Tuhan, kita menjadi orang yang tidak mampu mengendalikan hidup secara pribadi. Itulah yang disebut dengan toksik. Itulah yang disebut dengan racun. Perlahan-lahan, iblis itu kan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dicuri semua berkatmu. Dibunuh karaktermu yang tadinya bisa mengucap syukur, yang tadinya melayani Tuhan, yang tadinya cinta Tuhan, dibunuh. Gara-gara pikiran. Supaya apa? Binasa. Mengalami kebinasaan. Murtad, ninggalin Tuhan. Akibat tidak bisa kendalikan isi pikiran. Firman Tuhan katakan pagi hari ini. 3 kali katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersorak-sorai. Dan tadi malam waktu diingetin sama Tuhan, saya nangis minta ampun. Tuhan ampuni saya melukai hatimu. Tuhan ampuni saya melukai hatimu Tuhan. Ampuni, itu kurang lebih 1 jam saudara. Saya cuma ngomong ampuni saya. Lama saudara saya merasakan itu. Saya merasa seperti dipeluk Tuhan. Dibela sama Tuhan. Padahal saya lagi nyakitin dia loh. Tapi yang membuat Tuhan menerima kita itu apa? Kita berjuang untuk mau mendengar Tuhan. Konsistenlah untuk doa, pujian, penyembahan. Kau renungkan ini firman Tuhan tiap-tiap hari. Makanya di ayat yang pertama disuruhnya apa? Memperkatakan. Karena kita lagi dibawa ke padang gurun. Gak ada pertolongan, sepi, kering, gak ada berkat, semua pintu tertutup. Gak bisa lari kemanapun. Ada banyak binatang buas. Ada kematian di depan. Tapi Tuhan suruhnya apa? Sorak-sorai.
Makanya bagi orang yang nggak mau berdoa, dia akan mengatakan ini firman Tuhan. Gampang banget lu ngomong. Coba aja lu ngalamin kayak gue. Nah, mulai mengasihani diri, mulai membanding-bandingkan kesuksahannya, mulai menganggap bahwa Tuhan itu apa. Hati-hati saudara, kalau sampai ada pikiran, emangnya Tuhan itu ada. Wah, itu akibat tidak bisa mengendalikan. Karena sekali lagi, ketakutan itu racun yang bisa mengubah pola pikirmu. Kayak tadi yang saya saksikan. Yang saya sampai mual, pengen muntah lihat Alkitab. Karena nggak mampu mengendalikan pikiran. Akibat takut yang berlebihan. Selanjutnya. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah, Libanon, Karmel, Saron, itu bicara tentang keselamatan dan pengharapan. Percayalah, kau harus kendalikan itu pikiran, hati, mulut, kendalikan bahwa di depan ada keselamatan, di depan ada pengharapan. Gak mungkin orang doa, itu tuh gak ada hasilnya. Kita tuh kalau datang kepada Tuhan, harus ada yang berbuah. Yang berbuah pertama adalah pertobatan, yang kedua buah karakter. Baru yang ketiga itu reward. Tiba-tiba engkau diberkati, tiba-tiba kaummu sembuh, itu reward. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, disebut buah. Bisa mengucap syukur, karaktermu yang kasar jadi lembut, yang tadinya susah buat mengampuni bisa mengampuni, yang tadinya susah untuk mengucap syukur, tiba-tiba bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu perubahan karakter, itu disebut dengan buah. Jangan kau lupakan ini. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, harus ada buah yang dihasilkan. Jangan melulu tentang materi. Anda nggak akan pernah berbuah kalau pikirannya itu terus. Ya, jadi di masa-masa sukar kaya apapun, Libanon, Karmel, Sharon itu bicara tentang keselamatan. Anda lagi diselamatkan sama Tuhan. Anda dan saya lagi diselamatin sama Tuhan dari cara hidup yang lama. Kalau kita diselamatkan, keluarga kita akan ngikutin. Dan Tuhan juga mau bicara kepada Anda dan saya, ada pengharapan. Stop khawatir. Stop takut. Makanya Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Banyak orang gak suka dengan firman Tuhan ini. Cuman lega, cuman damai. Ketika pikiranmu hanya sekedar materi kesembuhan, engkau melupakan damai sejahtera, sukacita, itulah yang menyebabkan engkau sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, minum obat, harus ke psikiater, karena engkau menyepelekan damai sejahtera Tuhan. Buah itu harus kita terima, saudara. Itulah kenapa waktu nyembahlah yang benar. Saya dulu kurang kasar apa sama Tuhan? Saya dulu kurang ajar kayak apa sama Tuhan? Banget, saudara. Susah ngucap syukur, gak mau ada kegagalan sama sekali. Saya termasuk orang yang perfeksionis. Semua itu tuh harus rapi gitu ya. Wah, kalau gagal harus cepat mengalami perubahan. Tuhan ingin mengajar saya tunduk, rendah hati. Karena saya merasa diri saya menjadi orang yang berhasil. Waktu saya kerja, saya berhasil sekali. Saya nggak mau disaingi. Tuhan ingin membawa keselamatan buat saya. Tundukkan dirimu. Wah, itu loh maksudnya, saudara. Terkadang kita dibawa kepada situasi ini. Untuk apa? Mengubah karakter kita. Jangan sombong, jangan rakus, jangan serakah. Kita ini segambar dan serupa oleh Tuhan. Bekerja boleh,
Tapi jangan ragus. Jangan sampai jadi cinta uang. Melayani boleh. Tapi jangan main politik. Ragus nanti, serakah. Jujurlah dalam hal keuangan. Mengasihi. Berjuang dengan itu semua. Lanjut. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Waktu kita takut, kita itu semuanya kan letih lesu. Orang kalau stres banget, itu akan merontokkan semua bahkan sistem kekebalan tubuh. Ini saya tulis saudara ya. Saya itu kemarin baca buku psikologi, ini bagus banget ya. Jadi ketakutan itu tuh memicu pikiran toksik, stres toksik, kecemasan, depresi, yang semuanya itu rentan terhadap penyakit. Rentan terhadap semua itu. Inilah, satu spirit ketakutan yang dilepaskan iblis menimbulkan kecemasan, depresi, pikiran, stres, semuanya itu racun yang bisa merusak kekebalan tubuh kita ini. Makanya kita merasakan apa? Kadang dadanya suka sakit. Pikirannya sakit kepala karena banyak pikiran. Kita demam, GERD, lambungnya sakit. Rentan penyakit. Akibat tidak mampu mengendalikan. Jadi, roh takut, cemas, penyakit, lalu kemudian minum obat, semuanya itu merusak organ tubuh. Nah, stresnya akan bertambah. Keluar masuk rumah sakit, pasti tambah stres toh. Apalagi kalau harus pakai duit. Bayar uang terus. Stresnya makin bertambah. Itulah racun. Jadi, menurut psikologi, ya, 90% stres toksik itu menimbulkan penyakit. Jadi penyakit yang dialami oleh orang-orang 90% itu akibat tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan kemarahan, nggak bisa mengendalikan kecemasan, nggak bisa mengolah emosi, nggak susah untuk mengucap syukur, nggak bisa bersuka cita, nggak bisa merasakan kebahagiaan. Itu 90% akan mengakibatkan penyakit. Sisanya itu baru penyakit yang mungkin karena faktor genetik, pola kehidupan, pola makan, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang sakit karena itu. Nggak bisa mengendalikan toksik yang masuk di dalam tubuh. Makanya kenapa kalau misalkan ada orang sakit, hal pertama adalah yang dipertanyakan adalah pertobatan. Lalu yang kedua apa? Engkau marah sama siapa? Engkau kecewa dengan siapa? Engkau luka hati sama siapa? Ini yang ada dalam pikiran sini. Mari belajar untuk kendalikan. Kalau ngomong tentang mengampuni dan diampuni, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung untung rugi. Loh kok enak saya mengampuni dia? Dia udah hancurin saya, Bu. Saya dirugikan, Bu. Nggak mau saya mengampuni dia. Ya sudah. Nanti kalau Anda sakit, Anda yang buat. Anda menciptakan toksik dalam kehidupan Anda sendiri. Sakit tulang lah, sakit punggung lah, sakit kanker lah, diabetes lah, jantung lah, apa. Mau tah kayak begitu? Tidak ada orang yang tidak mau mengampuni, tidak mengalami sakit. Saya serius loh saudara. Karena saya ngalami. Waktu saya tidak bisa mengampuni seseorang. Saya pernah sakit loh saudara. Lama sekali saya nggak bisa sembuh. Tuhan ingatkan saya berkali-kali. Selama hatimu Kathy nggak mau mengampuni orang itu, kamu nggak terima kesembuhan. Ubah dulu hatimu. Wah, aku digituin sama Tuhan. Makanya sekarang saya tahu. Oh, cara kerja iblis itu kayak gitu. Iblis menipu kita, tapi karena kita sombong, nggak mau ngampunin orang, terjadilah apa yang dimau iblis. Racun.
Racun, saudara. Sampai saya harus operasi. Sampai apa? Begitu saya sudah ngerti itu firman, saya kayak begini. Aduh, rugi di saya. Dari sejak saya dioperasi itu sampai hari ini saya tidak mau simpan sampah. Kapok. Sekalipun saya yang disakiti, sekalipun saya yang rugi, saya punya kehidupan yang harus saya jaga. Saya tidak mau dikendalikan oleh sakit hati. Saya tidak mau dikendalikan oleh orang-orang yang mencuri sukacita saya. Saya tidak mau dikendalikan oleh situasi apapun. Saya berkeputusan mengikuti apa ini firman. Puji Tuhan. Sehat semua organ tubuh sampai hari ini. Ya, mau ya, saudara? Amin. Wah, saya tuh waktu tadi malam baca ini, saya tuh keluar air mata berkali-kali. Tuhan kasih ini buat kita, supaya kita berkemenangan. Tuhan ingin ngomong di firman Tuhan ini, 2025, gak usah takut. Sampaikan Kathy kepada jemaat, 2025 Tuhan mau berkati. Tuhan mau mengubahkan. Tuhan rindu kita mengalami pertobatan. Jangan simpan racun di dalam tubuh. Ayo belajar. Amin. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Pasti engkau akan mengalami ketakutan. Rasanya ada kelelahan waktu berdoa. Wajar itu, saudara. Tapi ada tapinya. Engkau perlu circle, engkau perlu teman yang bisa menguatkan dirimu. Ikuti komunitas makanya. Supaya waktu engkau letih lesu, ada yang ngingetin. Makanya baca firman Tuhan, itu seperti sebuah reminder. Saya kalau nggak baca firman Tuhan, bakalan kalah juga. Dipikir saya hamba Tuhan nggak dapat serangan, saudara? Dapat. Serangan saya juga nggak main-main, saudara. Ya, jadi hormon stres itu merusak kekebalan tubuh. Makanya di ayat yang ketiga, kuatkan. Kita yang harus nguatin tubuh. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saya ingat sekali lagu ini saya nyanyikan tengah malam. Waktu saya ada masalah dengan perusahaan saya punya. Gak bisa bayar, gak bisa bangkit, gak tahu harus seperti apa. Ini ayat yang ketiga yang saya lakukan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu harus keputusan ada pada kita. Nyanyi lagu yang tadi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tetap nyembah di hadapan Tuhan, itu tuh keputusan. Waktu saya mengagungkan Tuhan, yang ada dalam pikiran saya adalah, yang pertama, saya tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang kedua, mau ditolong atau tidak, Tuhan tetap Allah buat saya. Yang ketiga, saya percaya Tuhan pegang kendali seluruh hidup saya. Makanya saya nyembah. Saya memerintahkan isi pikiran, saya memerintahkan hidup saya secara pribadi untuk tunduk. Makanya di situasi yang seperti ini mesti belajar, saudara. Anda nggak bisa langsung expert, jadi ahli, nggak bisa. Kemarin ada jemaat yang tanya sama saya begini, Bu Kathy ini kalau sakit suka memerintahkan, hei sendi, hei tulang, kembali kepada posisi awal. Kok bisa ngomong kayak begitu? Saudara, semuanya itu tuh butuh latihan. Gak ada orang jadi ahli. Kan tadi saya sudah cerita, saya juga sama seperti Anda. Gak berkekuatan, gak punya semangat, gak punya gairah. Belajar
untuk percaya sama Tuhan itu butuh belajar. Untuk mempercayai firman Tuhan butuh belajar. Day by day. Makanya saya suka formula 80% dan 20%. 80% itu area Tuhan. Nggak usah ikut-ikutan mikir tentang mujizat. Lakukan yang 20%. 20% itu isinya apa? Percaya Tuhan. Yang kedua, ya kita harus ada usaha yang harus kita lakukan. Yang ketiga, karakter kita diubah. Kalau kita lakukan 20%, day by day, bebanmu tidak berat. Nanti lama-kelamaan bisa juga. Bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan sakit penyakit. Bahkan waktu engkau emosional, ketemu orang, ketemu situasi, lalu tiba-tiba keadaannya bangkrut, engkau bisa mengendalikan itu. Karena apa? Udah latihan. Sekalipun mujizat tidak terjadi, engkau bisa nyembah Tuhan. Tetap enak hatimu. Ini, kuatkanlah tangan yang letih lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Gak ada orang kuat terus itu, gak ada, saudara. Hamba Tuhan kayak apapun juga akan mengalami stres, juga akan mengalami frustrasi, bahkan ketakutan juga akan dialami oleh semua orang. Tapi karena belajar day by day bersama-sama dengan Tuhan, dia sanggup melakukan ayat yang ketiga itu. Kendalikan semua-semuanya. Biasakan tenang ya. Ayat yang terakhir. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ini loh yang tadi saya maksud. Kendalikan. Makanya ini pikiran. Saya suka bilang begini. Hei pikiran negatif, aku perintahkan engkau. Stop, diam dan tenanglah. Ini ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang yang tawar hati. Siapa yang tawar hati? Diri kita. Kita udah mulai lelah. Kita udah mulai nggak percaya Tuhan. Kita udah mulai frustrasi. Nah kita yang harus bisa kendalikan itu. Ini nih, katakanlah. Di situ dikatakan apa? Kuatkanlah hati, janganlah takut. Ngomong sama jiwa. Kathy tenang. Semua baik. Gak apa-apa Kathy kalau hari ini harus bangkrut, gak apa-apa. Gak apa-apa Kathy kalau aku harus kehilangan pekerjaan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana buatmu, Kathy. Ini loh, ngomong sama jiwa. Nih. Makanya kenapa saya sampai hari ini bisa di fase di mana kalau saya nggak punya uang, kalau saya lagi sakit, atau saya lagi frustrasi, saya bisa mengendalikan itu perlahan-lahan. Karena saya menerapkan ini firman. Dikendalikan semua kemarahan, semua kekecewaan kau kendalikan. Tetap tenang. Saya disakiti orang kayak apapun. Saya banyak diam. Ya memang gak gampang untuk bisa mengelola hati itu gak gampang. Tapi setidaknya gak brutal. Gak bikin sampai sakit, gak bikin sampai gak bisa tidur, apalagi susah makan. Waduh rugi saudara. Masa kita punya kehidupan kita sendiri yang rusak? Rugi sekali. Hidup cuma sekali kok. Buat apa sakit hati? Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Kalau hidup kita benar, Tuhan yang belain kita. Bener aja hidupnya. Kalau hari ini jualanmu nggak laku, hidupmu bener aja. Bener. Kalaupun orang berusaha menipu dengan uangmu mau ditipu, dibawa lari sama orang, hidupmu bener aja. Firman Tuhan katakan apa? Allah datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sekarang kita belajar. Manajemen pikiran itu adalah keterampilan yang harus dipelajari tiap hari, digunakan setiap hari, sepanjang hari, dan terus-menerus dilatih.
Saya berdoa Anda yang ikut live ini tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Roh ketakutan itu pemberian iblis. Tapi kita akan sepakat, kalau kita tidak menggunakan Roh Kudus, kalau kita tidak berjalan dengan Roh Kudus, maka kita akan sepakat apa kata iblis. Jadi, belajar. Saya juga belajar, saudara, sampai hari ini. Saya tidak merasa jadi orang yang kuat. Ini terus saya pelajari. Kendalikan semuanya. Saya tahu yang ikut live ini, Anda lagi disakiti oleh pasanganmu. Kendalikan pikiranmu. Ingat, ada keselamatan dan pengharapan buat Anda yang disakiti oleh pasangan. Kendalikan pikiran. Hati-hati, jangan mengutuk. Karena kalau engkau keseringan mengutuk, engkau sendiri yang akan mengalami sakit. Jangan kalah. Rebut kembali apa yang dicuri oleh iblis. Tenangkan dirimu. Mulai belajar kendalikan pikiran. Ayat yang keempat itu, tadi kan dikatakan apa? Katakanlah kepada orang yang tawar hati. Engkau ngomong sama tubuh, sama jiwa. Engkau ngomong. Supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Bisa berdoa, bisa muji nyembah Tuhan dengan benar. Ya. Tanpa kita sadari, kita sedang melatih diri untuk tidak berproses, tetapi langsung melompat pada solusi yang cepat dan opini reaktif. Kalau kita itu pengennya instan, pengennya cepat-cepat masalah selesai. Dikatakan di sini adalah kita itu tidak jadi melatih diri. Makanya dikit-dikit cari hamba Tuhan, doain. Kalau ada altar call, maju ke depan, pengennya pokoknya didoain. Orang kayak begini, engkau nggak akan bisa mengendalikan pikiranmu. Karena semua aspek kehidupan kita itu adalah kemampuan mengendalikan pikiran. Saya belajar ini setelah saya menyakiti hati Tuhan, saya belajar ini. Bagaimana mengendalikan pikiran dengan benar. Day by day saya lakukan. Terus. Ya, percayalah saudara. Semua yang sedang kita alami hari-hari ini memproses kita untuk belajar lebih lagi. Satu hal, Tuhan mau Anda dan saya itu kembali ke posisi awal. Serupa dengan gambarnya Tuhan. Banyak gambar diri yang rusak hari-hari ini. Orang tidak bisa mengampuni itu gambar dirinya rusak. Penuh dengan luka batin. Waktu engkau ditipu sama orang, belajarlah untuk tenang. Semua situasi bisa diubah oleh Tuhan. Asalkan kita mau tenang, mengucap syukur, lakukan aja ini tadi firman Tuhan. Nanti dibaca ulang ya saudara. Pelajari lagi. Oh tadi kayak begini. Pengajaran ini, kau latih dirimu berkali-kali. Emosimu akan sehat. Tubuhmu akan sehat, perlahan-lahan akan sehat. Termasuk Anda yang sakit, yang divonis oleh dokter sakit berat sekalipun, lakukan ini. Sekalipun tubuhmu nggak mengalami kesembuhan secara medis, tapi setidaknya jiwamu yang dipulihkan Tuhan. Rohmu akan bangkit lagi. Itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Ya, ayo doa sama-sama ya. Kita semua lebih dari umat pemenang. Amin. Anda dan saya lebih dari pemenang. Ayo ngomong begitu. Ngomong begitu sama dirimu sendiri. Aku, Kathy, sebutin namanya. Lebih dari pemenang. Ya. Ayo nyembah Tuhan ya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara, yang ikut live ini, Anda selalu menanamkan dalam pikiran, kalau aku nggak minum obat ini, aku nggak bisa tidur. Kalau aku nggak minum obat ini, aku akan sakit-sakitan. Jangan setir, jangan sepakat dengan pikiranmu sendiri. Pagi hari ini mulai belajar. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita pagi hari ini. Kendalikan dirimu. Tuhan katakan kendalikan dirimu, bukan obat yang mengendalikan engkau. Karena apa yang kau minum, obat yang kau minum itu akibat dari ketidakmampuanmu mengendalikan pikiran. So pagi hari ini, relax. Relax hatimu. Dengar baik, engkau yang suka dengan ketergantungan obat, kendalikan dirimu, tenang dulu pagi hari ini, tenang dulu saudara, tenang. Tenangkan diri, ayo. Tarik nafas, lepaskan. Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Tuhan hendak membebaskan engkau. Anda terlalu banyak marah sama orang. Anda luka hatinya. Relax saudara. Tuhan hendak memulihkan engkau. Ngomong pada pikiranmu sendiri. Relax. Perintahkan tubuh, relax. Anda harus berani untuk mengampuni. Anda harus berani untuk menyebutkan namanya. Anda harus berani. Saya mendengar ada yang jerit sampai engkau kesakitan. Engkau nggak mampu mengendalikan pikiranmu. Namun saudara, berjuang saudara, berjuang. Tuhan bisa menyembuhkan, tapi ada bagian yang harus Anda lakukan. Berani nyebutin namanya. Anda terlalu gengsi. Anda terlalu hitung-hitungan dalam untung rugi. Come on. Oh, kendalikan ya Tuhan orang-orang ini. Kendalikan ya Tuhan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hai hati yang penuh dengan gelisah. Diam dan tenanglah. Tuhan hendak memulihkan engkau. Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang punya bisnis usaha agak susah untuk bangkit hari ini. Kendalikan pikiranmu. Pikiranmu yang membuat engkau takut terus-menerus. Kendalikan pikiranmu. Banyak nyembah Tuhan. Banyak nyembah Tuhan. Gandengan pasangan suami istri, gandengan. Minta sama Tuhan kekuatan baru. Minta sama Tuhan pertobatan. Hujan pertobatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk yang 112 orang ini yang ikut live pagi hari ini. Ambil alih kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tolong setiap kami dimampukan untuk mengendalikan semua pikiran, termasuk perkataan dan hati kami. Tolong kami untuk belajar mengendalikan dengan baik. Kami bisa tenang. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Ada saudara yang Anda ketakutan sekali nggak bisa bayar utang. Tuhan katakan tenang. Engkau butuh tenang supaya engkau bisa berdoa. Supaya engkau bisa muji nyembah Tuhan. Tuhan nggak bilang bahwa engkau akan seperti apa, tapi Tuhan hanya bilang, kendalikan dirimu. Pintu terbuka, tergantung isi hatimu, tergantung isi pikiranmu. Dengar baik engkau yang lagi kebingungan buat bayar utang itu. Tenangkan dirimu. Tuhan minta perkatakan firman Tuhan sampai telingamu mendengar. Yes, Tuhan.
Ambil alih ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan mengajar. Hamba percaya ya Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan hari-hari ini. Kami percaya Engkau mempersiapkan kami menjadi pasukan-pasukan yang lebih daripada pemenang. Kami akan melihat keluarga kami dipulihkan. Kami akan melihat anak-anak kami bisa sekolah, bisa kuliah, mendapatkan masa depan yang terbaik. Tuhan akan berkati kesehatan kami. Tuhan akan pulihkan kesehatan kami. Tuhan akan pulihkan keadaan perekonomian kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam masa depan kami. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kami menang dalam Tuhan. Kami menang dalam Tuhan. Kami menang dalam Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.